Bab 4951. Serangan naga surgawi. Wajah Long Ziwei muram, seolah menyimpan dendam mendalam terhadap Long Chen. Dia berjalan selangkah demi selangkah mendekati Long Chen dan berkata dengan nada dingin, "Kultivasiku berada di tingkat ke-9 alam Divine Venerable, sedangkan milikmu baru tingkat ke-3. Aku tidak akan menindasmu. Aku akan menekan kultivasiku ke tingkat ke-3 dan bertarung denganmu sampai mati." "Mengapa?" tanya Long Chen, bingung. "Karena mereka bilang kekuatanmu lebih besar dariku dan aku tidak percaya." Jawab Long Ziwei dingin. "Siapa mereka yang kau maksud?" tanya Long Chen lagi. "Tentu saja itu semua karena bajingan tua menyebalkan itu. Saat kembali mereka bilang, aku bukan tandinganmu, dan aku tak terima. Aku berlatih dengan tekun. Dalam beberapa hari aku memahami teknik rahasia kuno, serangan naga surgawi. Mereka tetap bilang, aku bukan tandinganmu. Aku mempertaruhkan nyawa menjelajah kedalaman laut iblis. Aku bunuh naga iblis bersayap 9, telan inti dalamnya, dan bangkitkan surga pertempuran bersayap 9. Tapi mereka tetap bilang, aku bukan tandinganmu. Sekarang setelah dibaptis kolam takdir surgawi, aku telah bangkitkan cincin takdir surgawi, dan para bajingan tua itu masih bilang aku kalah. Apakah ada keadilan di dunia ini? Hari ini, kau datang. Aku akan tunjukkan pada bajingan tua buta itu, yang selalu hidup di kejayaan masa lalu, bahwa kau sama sekali bukan tandinganku." Suara Long Ziwei berubah dari dingin, menjadi raungan lalu lolonggen. Hingga akhirnya, serak karena luapan emosi. Long Chen tidak menyangka, tiba-tiba punya musuh seperti ini. Apakah keluarga Long sengaja menggunakannya untuk memprovokasi para jenius mereka? Satu-satunya yang menyaksikan kekuatan Long Chen adalah Lord Tianxi. Mungkinkah bajingan tua yang dimaksud Long Ziwei adalah dia? "Bersiaplah, hari ini aku akan menghajarmu sampai babak belur. Aku Long Ziwei adalah yang terkuat." Long Ziwei meraung keras. Darahnya bergejolak dan tekanan dahsyat menyebar seketika. "Jika kau yang terkuat, mengapa kau tidak melawan nomor 1 di peringkat surgawi?" tanya Long Chen dengan nada polos. Kata-kata Long Chen langsung membuat tubuh Long Ziwei membeku. Semangat tarung dan amarah yang baru menyala seketika padam disiram air es. Untuk sesaat, udara membeku. Sekawanan gagak seolah terbang diam-diam di atas kepala, dan waktu terasa berhenti. "Aku bicara tentang kita, mengapa kau menyeret orang lain ke dalam masalah ini? Hari ini, aku pasti akan mengalahkanmu." Long Ziwei meraung frustrasi. Long Chen berkata tenang, "Baiklah, aku mengakui kekalahan." Long Ziwei meraung lagi. "Tidak, aku harus mengalahkanmu dengan adil. Kau harus kerahkan seluruh kekuatanmu. Tunjukkan keberanian dalam pertarungan hidup mati, kau atau aku." Long Chen mengangkat bahu tak berdaya. "Masalahnya jika kau lakukan itu, kau tidak akan menang." Long Ziwei hampir muntah darah karena marah. Dia meraung dan melangkah maju melayangkan pukulan ke arah Long Chen. Serangannya menutup semua jalur menghindar, memaksa Long Chen bertarung frontal. Krak! Long Chen menangkis dengan telapak tangannya. Ledakan keras terdengar, dan hembusan angin menderu. Long Chen tetap tak bergerak sedikit pun. Tetapi Long Ziwei terpaksa mundur beberapa langkah. Setiap langkahnya menciptakan kawah besar di tanah. Para wanita peringkat surgawi terkejut. Mereka tahu Long Ziwei takut membunuh Long Chen dengan satu pukulan, sehingga menahan diri. Namun kekuatan pukulan itu tetap mencengangkan. Jika itu mereka pasti harus bertahan sekuat tenaga. Dengan satu tangkisan santai, Long Chen melempar Long Ziwei hingga terpental, tanpa retakan sedikit pun di bawah kakinya. Ini berarti dia menyerap seluruh kekuatan serangan Long Ziwei sendirian, tanpa ada yang bocor ke tanah. "Bagus, jika memang begitu aku lega." Bukannya takut, Long Ziwei malah makin bersemangat. Dengan teriakan keras, run berputar di sekelilingnya, dan gelombang energi dahsyat menyembur keluar. Kekuatan yang mengerikan, seru Fang Liude dan timnya. Angin kencang terasa seperti pisau mengiris pipi, membuat mereka sulit membuka mata. Namun Guizhou mengepalkan tinju penuh semangat. Pertarungan epik yang dinantinya akhirnya tiba. "Aku datang!" teriak Long Ziwei penuh semangat. Semangat tempurnya melambung tinggi. Dia mengayunkan tinju menghantam Long Chen. Bum bum bum! Long Ziwei melayangkan 7 pukulan berturut-turut, dan Long Chen memblokir semuanya dengan santai. Akibatnya, Long Ziwei terpental 7 kali berturut-turut. Setelah angin kencang mereda dan debu hilang, Long Chen dan Long Ziwei muncul kembali di hadapan semua orang. Long Chen tetap tak berubah. Auranya tenang tak berfluktuasi. Ekspresi Long Ziwei berubah serius. Dia sudah masuk mode tempur,
namun bahkan belum memahami kedalaman kekuatan Long Chen yang sebenarnya. Sekarang aku akan gunakan kemampuan asliku, teriak Long Ziwei dingin. Dia menarik kaki kiri ke belakang, rune menari di tinjunya, dan cahaya ilahi 5 warna mengalir deras. Ketika Long Chen melihat cahaya ilahi itu, dia sedikit terkejut. Garis keturunan 5 warna? Benar, ini darah tertinggi 5 warna keluarga Long, yang mewakili 5 hukum kekuatan. Kau siap? Tantang Long Ziwei. Bukankah seharusnya darah tertinggi 7 warna? Tanya Long Chen heran. Long Ziwei merong, omong kosong apa yang kau bicarakan? Di seluruh keluarga Long selain John Tian Shang Huang dan si aneh Long Tianrui, siapa yang punya 7 warna? Namun di tengah raungannya, dia tiba-tiba menatap Long Chen curiga. Warna darah tertinggi, apa yang kau punya? Long Chen tersenyum tipis. Coba tebak. Tebak apanya? Aku akan hajarmu sampai kau ungkapkan darah tertinggimu. Long Ziwei meraung marah. Sebuah pukulan turun dari langit. Cahaya ilahi 5 warnanya bergetar, seperti palu dewa yang jatuh menghancurkan dunia. Setelah terus-menerus menyelidiki, Long Ziwei kini tidak menahan diri lagi. Boom! Menghadapi pukulan Long Ziwei, Long Chen masih menangkis dengan telapak tangan santai. Dengan suara keras, Long Ziwei mengerang tertahan dan terlempar ke belakang lagi. Aku tidak percaya, Long Ziwei meraung marah. Tiba-tiba auranya melonjak hebat. Dia melepaskan diri dari batasan yang dia tetapkan sendiri. Dia tidak lagi menekan kultivasinya. Dia melayangkan pukulan lain dengan kekuatan berlipat ganda. Boom! Suara keras lainnya menggema. Kali ini Long Ziwei terguncang hebat, hingga darahnya mendidih, dan hampir muntah darah. Long Chen bagaikan gunung menjulang tinggi, atau lautan bintang luas yang tak tergoyahkan. Yang paling menakutkan adalah Long Chen, bahkan belum memasuki mode bertarung serius. Kau meremehkanku. Long Ziwei meraung histeris. Saat ini dia tidak peduli lagi dengan hal lain. Dia membentuk segel tangan dengan cepat. Tiba-tiba seekor naga kolosal membentang ribuan mil muncul di belakangnya. Dia membuka tangan, dan naga itu membawa energi seluruh dunia. Energi itu langsung berkumpul memadat di telapak tangannya. Serangan naga surgawi! Long Ziwei meraung, benar-benar marah. Sikap Long Chen seperti sedang mempermainkan anak kecil. Long Ziwei akhirnya melepaskan kekuatan ilahinya. Dan serangan pertamanya, langsung teknik rahasia keluarga Long yang sangat kuat. Serangan ini menarik dan memadatkan energi langit bumi melalui bayangan naga. Gerakan yang benar-benar menghancurkan. Menghadapi telapak tangan Long Ziwei yang mematikan, Long Chen masih menangkis dengan satu tangan. Namun kali ini pola berbentuk naga juga muncul samar di telapak tangan Long Chen. Bup! Dengan telapak tangan saling beradu, suara raungan naga bergema di antara langit dan bumi. Dengan ledakan memekakan telinga, sesosok tubuh terlempar ke belakang seperti meteor jatuh. Bab 4952. Orang ini sangat licik. Apa? Guiju benar-benar terkejut. Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga Fang Liude dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Guiju melihat semuanya dengan jelas. Selain rune berbentuk naga yang muncul di telapak tangan Long Chen, auranya tetap tidak berubah. Namun satu serangan telapak tangan ini telah membuat Long Ziwei, yang telah melepaskan serangan naga surgawi, terpental jauh. Sejauh ini, Long Chen belum mengungkapkan kekuatan sebenarnya. Kau telah membuatku marah. Jangan salahkan aku jika kau mati. Long Ziwei terkejut dan marah. Dia meraung sambil membentuk segel tangan. 8 sayap muncul di punggungnya. Pada saat yang sama, sayap yang menyerupai sirip ikan muncul di tulang punggungnya. 9 sayap terbakar. Naga iblis bertempur di langit. Long Ziwei berteriak keras. 9 sayapnya berkobar dengan api dahsyat. Darah dan kinya melonjak hebat. Di tengah pusaran energi iblis, raungan naga iblis terdengar samar-samar. Pada saat itu dia tampak dirasuki oleh naga iblis. Kuku jarinya tumbuh seperti pisau tajam. Dia berdiri di kehampaan dan melambaikan cakarnya. Sus, cakar tajam menebas udara, mengeluarkan suara ledakan yang memekakan telinga. Fang Liude dan yang lainnya tidak tahan dengan suara itu, dan buru-buru menutup telinga mereka. Mereka merasa seolah jiwa mereka sedang dicabut paksa oleh kebisingan itu. Bum bum bum, cakar Long Ziwei merobek udara dengan kecepatan kilat. Dia melepaskan 36 serangan cakar ke Long Chen dalam satu tarikan napas. Setiap cakar sangat tajam dan kuat. Namun Long Chen dengan satu tangan di belakang punggung dan tangan lainnya memegang senjata. Dia dengan tenang memblokir semua 36 serangan cakar, seolah-olah sedang memainkan kecapi dengan satu tangan.
Boom! Dengan pukulan terakhir keduanya bertabrakan langsung. Long Ziwei terhuyung mundur. Dia akhirnya dipaksa mundur. Kakak Ziwei, pada saat ini, para wanita di peringkat surgawi benar-benar terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Long Ziwei yang perkasa telah menderita kekalahan berulang kali melawan Long Chen. Lupakan saja kau bukan tandinganku. Long Chen menasihati dengan santai. Aku menolak ini. Long Ziwei meraung frustrasi. Tiba-tiba sebuah lingkaran cahaya ilahi muncul di belakangnya. Begitu lingkaran cahaya itu muncul, baik para wanita di peringkat surgawi maupun Guizhu merasakan tubuh mereka langsung kosong. Pada saat itu mereka seolah kehilangan dukungan kekuatan takdir mereka dan menjadi manusia biasa. Sebaliknya, Fang Liude dan yang lainnya tidak merasakannya sekuat itu karena kekuatan mereka memang lebih lemah sejak awal. Tidak banyak kekuatan yang dapat ditarik dari mereka. Cincin takdir. Ini adalah keadaan terkuat Long Ziwei. Guizhu menatap lingkaran cahaya di belakang Long Ziwei. Matanya penuh kerinduan dan kekaguman. Aku akui kau kuat tapi aku menolak ini. Sekarang aku akan menyerang dengan segenap kekuatanku. Buzz! Long Ziwei melambaikan tangannya. Pedang perang bergagang panjang di punggungnya muncul di tangannya. Pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya pada pedang itu menyala terang. Tekanan senjata Heaven Sent menyala dalam sekejap. Pada saat itu Fang Liude dan yang lainnya merasa pusing dan hampir pingsan karena aura tersebut. Long Ziwei mengarahkan pedang perangnya ke Long Chen dengan semangat bertarung yang melambung tinggi. Coba terima seranganku lagi. Baiklah, jika aku bisa menahan seranganmu, maukah kau menyerah dalam tantangan membosankan ini? Kata Long Chen. Entah itu Long Ziwei yang menabraknya dengan kereta sebelumnya atau serangannya. Kemudian, orang ini tidak jahat. Seperti yang dia katakan, dia hanya tidak mau menerima kekalahan. Meskipun dia sombong dalam tantangan sebelumnya dengan mengatakan, mari bertarung sampai mati, sebenarnya dia ingin memaksa Long Chen. Dia ingin Long Chen menggunakan kekuatan penuhnya, agar dia tidak menang secara tidak adil. Long Chen tidak menyukai kompetisi membosankan semacam ini, karena sama sekali tidak berarti. Jika Long Ziwei memiliki kepribadian Huang Hui, Long Chen pasti sudah membunuhnya sejak lama. Terima serangan ini dulu, Long Ziwei meraung sambil menggenggam pedangnya dengan kedua tangan. Cincin takdir surgawi di punggungnya bergetar hebat. Kekuatan takdir surgawi di dunia langsung diserap oleh pedang panjang itu. Ini dia, Long Ziwei meraung dan menebas dengan pedangnya. Serangan ini dipenuhi dengan seluruh kekuatan takdir surgawinya. Pedang panjang itu bergetar dan semua rune senjata Heaven Sent diaktifkan. Menghadapi serangan penuh kekuatan Long Ziwei, ekspresi Long Chen perlahan menjadi serius. Dia mengulurkan tangannya. Dragonbone Evil Moon muncul di tangannya. Saat muncul, aura jahat melonjak ke langit. Aura itu memaksa bahkan para wanita di peringkat surgawi untuk mundur dengan cepat. Dragonbone Evil Moon ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Selama pertempuran di Heaven Screen Mountain, ia telah menyerap jiwa darah begitu banyak ahli Heaven Sent. Ia, secara bertahap, mengambil kendali tubuh ini dan perlahan melepaskan kekuatan primordialnya. Setelah melihat Dragonbone Evil Moon, Guizhu berteriak kegirangan. Saat itu Long Chen sendirian dengan pedangnya telah membantai pahlawan tak terhitung jumlahnya. Dia membuat bahkan yang paling berbakat tunduk di hadapan lorong 9 surga. Kini pemandangan itu muncul kembali. Long Ziwei meraung dan pedang perangnya berdesis saat menebas ke bawah. Long Chen mendengus dingin. Dragonbone Evil Moon tetap melayang di udara diam-diam, menunggu jatuhnya pedang. Boom! Sebuah ledakan memekakan telinga bergema. Seluruh lembah terbuka lebar. Gelombang energi dahsyat bergulir keluar mengirimkan pasir dan batu, beterbangan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan para wanita di peringkat surgawi pun tidak dapat bertahan di udara. Mereka langsung terhempas oleh angin kencang. Tepat ketika Fang Liude dan yang lainnya merasakan tubuh mereka terkoyak, tekanan tiba-tiba berkurang. Ternyata Guizhu telah melindungi mereka dengan menanggung dampak terberatnya. Debu menelan pegunungan, dan kerak bumi melengkung tak dapat dikenali. Sejumlah besar puing-puing melonjak ke laut iblis, menciptakan gelombang yang menjulang tinggi. Wush! Guizhu segera muncul dari lumpur dan menyelamatkan Fang Liude dan yang lainnya. Long Chen telah mempercayakan kepadanya untuk melindungi semua orang, dan dia tidak berani membiarkan apapun terjadi pada mereka. Setelah memastikan semua orang aman, Guizhu buru-buru melihat ke medan perang. Di inti medan perang ruang masih terdistorsi dan retakan, di jalan agung perlahan pulih, membuat kedua sosok itu tak terlihat. Di kejauhan para wanita di peringkat surgawi menutup bibir mereka,
mengamati inti medan perang dengan ekspresi tegang. Bahkan mereka pun belum pernah menyaksikan serangan yang begitu mengerikan. Waktu berlalu perlahan dan dua sosok buram secara bertahap muncul menjadi lebih jelas. Kemudian sebuah suara terdengar. Tetes-tetes. Mata semua orang melebar tak percaya saat mereka melihat Long Ziwei memegang pedang yang patah. Darah perlahan menetes dari gagangnya. Tangannya dipenuhi retakan dan darah merembes dari luka-lukanya. Tetapi dia tampak acuh tak acuh menatap kosong ke pedang yang patah itu. Senjata Heaven Sein hancur, Gui Jiu menelan ludah, dan suaranya bergetar. Ketika dia melihat Long Chen, pemuda itu sekarang tertutup sisik naga merah darah. Jubah merah darahnya berkibar tertiup angin. Sebuah pedang hitam yang mengerikan dan jahat bertumpu di bahunya diam-diam mengawasi Long Ziwei. Saat ini, Long Chen menyerupai dewa perang tak terkalahkan yang mengenakan baju zirah merah darah. Dia menatap Long Ziwei. Apakah ini cukup? Long Ziwei merong. Aku masih belum yakin. Aku tahu, untuk serangan terakhir itu kau hanya menggunakan kekuatan takdir, bukan kemampuan supranatural apapun. Kalau tidak kekuatan serangan itu, setidaknya akan berlipat ganda. Katakan padaku apa yang dibutuhkan, agar kau menyerah, tanya Long Chen. Long Ziwei dengan marah menjawab, kecuali kau mengungkapkan kekuatan sejatimu. Wush! Namun begitu Long Ziwei selesai berbicara, Long Chen menebas ke bawah dengan pedangnya. Energi pedang yang tajam membuat bulu kuduk Long Ziwei berdiri. Dia tidak menyangka Long Chen akan menyerang begitu tiba-tiba dan sudah terlambat untuk menghindar. Sialan, orang ini sangat licik, Long Ziwei meraung dalam hati. Tetapi semuanya sudah terlambat. Bab 4953. Pemuja Long Jantian. Dengan suara wush yang menggema, sebuah pedang menebas ke bawah. Pedang itu dipenuhi kehendak penciptaan tanpa ampun. Ia memutus batasan waktu dan ruang, serta cakrawala surgawi abadi. Pada saat itu, Long Ziwei ditekan oleh kehendak penciptaan hingga tidak dapat bergerak. Sejak hari Long Ziwei memulai kultivasinya, dia belum pernah bertemu kehendak yang begitu menakutkan. Kehendak itu mampu sepenuhnya menekan tubuh dan jiwanya, serta memenjarakan pikirannya. Boom! Pedang panjang itu melesat seperti kilat membelah cakrawala surgawi. Ia menggores pipi Long Ziwei dan meninggalkan luka dalam di tanah. Rambut panjang Long Ziwei berkibar liar. Hembusan angin menyengat pipinya. Pedang Long Chen sebenarnya tidak bermaksud mengenainya, karena pedang itu sengaja meleset. Namun pedang Long Chen terlalu cepat. Sangat cepat, hingga tidak ada waktu bereaksi. Jika Long Chen benar-benar bermaksud mengenainya, maka Long Ziwei bahkan tidak akan memiliki kesempatan menangkis. Bagaimana rasanya? Long Chen dengan malas menyampirkan Dragon Bone Evil Moon ke bahunya. Dia berbicara acuh tak acuh kepada Long Ziwei. Hanya itu, Long Ziwei akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia berkata tenang, aku akui kecepatannya cepat, tercepat yang pernah kulihat. Tapi jujur saja, dengan kekuatan cincin takdir surgawi milikku, satu serangan ini tidak akan membunuhku. Kau seharusnya berbalik dan melihat. Pada saat ini, suara para wanita terdengar dari jauh. Suara mereka masih gemetar, dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Mendengar ini, Long Ziwei berbalik melihat ke belakang. Pada saat itu seluruh tubuhnya menegang. Setelah serangan Long Chen meluas, kekuatannya melonjak menembus bumi hingga ke Laut Iblis. Yang paling mengerikan, air laut terbelah dua seperti dua air terjun yang mengalir berlawanan arah tanpa ujung. Long Ziwei benar-benar tercengang. Merobek bumi dengan satu serangan bukanlah hal mengejutkan, tetapi membelah Laut Iblis menjadi dua tanpa batas, terlihat tidak lagi diukur dengan kekuatan, tetapi dengan penghancuran hukum. Yang paling menakutkan adalah sayatan yang tertinggal antara Long Chen dan Long Ziwei sangat dangkal. Ini membuat Long Ziwei percaya serangan Long Chen hanyalah pamer kecepatan. Namun setelah pedang itu melewatinya, tiba-tiba pedang itu melepaskan kekuatan membelah bumi dan memisahkan lautan iblis. Kontrol yang begitu mudah ini benar-benar menakutkan. Serangan ini menakutkan, tetapi yang lebih menakutkan adalah bahwa itu menunjukkan ini bukanlah batas kemampuan Long Chen. Jika tidak, dia tidak akan mencapai kontrol yang begitu tepat. Pang Liude dan yang lainnya tidak memahami teknik yang begitu mendalam. Tetapi melihat Long Chen membelah lautan iblis, mereka benar-benar tercengang. Kekuatan ini menantang batas imajinasi mereka. Hehe, bagaimana menurutmu? Keren sekali kan? Tawa jahat Dragon Bone Evil Moon bergema di benak Long Chen. Bukankah itu agak berlebihan? Long Chen sedikit mengeluh. Dia hanya bermaksud menakut-nakuti Long Ziwei. Tetapi tidak menyangka,
Bahkan dia pun terkejut oleh serangannya sendiri. Dia baru saja mengaktifkan 6 bentuk gabungan dan sedikit menahan diri. Dia tidak menyangka Dragon Bone Evil Moon tiba-tiba meningkatkan kekuatannya hingga menyebabkan efek semengerikan itu. Kenapa berlebihan? Apa kau pikir aku masih sama seperti sebelumnya? Apakah aku membunuh begitu banyak ahli tingkat Heaven Sent tanpa hasil? Sekarang aku akhirnya bisa merasakan sedikit kekuatan asli tubuh ini. Aku tidak perlu bergantung padamu untuk segalanya seperti sebelumnya. Hehe, bagaimana? Apakah kau puas dengan kekuatan ini? Dragon Bone Evil Moon terkekeh bangga. Berapa kali kau bisa melepaskan kekuatan tingkat ini? Tanya Long Chen. Setidaknya 10 kali. Tentu saja, aku bisa melepaskannya sekaligus, hehe. Tapi kemudian kekuatannya akan tak terkendali, kata Dragon Bone Evil Moon. Long Chen terkejut sekaligus senang. Kekuatan seperti itu bisa dilepaskan 10 kali. Jika terkonsentrasi bahkan bisa menyaingi seorang ahli dengan Heaven Vein. Tiba-tiba Long Ziwei melemparkan pedangnya yang patah. Yang membuat semua orang tercengang, dia berlutut dengan telapak tangan terentang bersujud di hadapan Long Chen. Saudaraku, terimalah sembahku. Mulai hari ini, aku adalah hamba setiamu. Aku bersedia melewati api dan air, untukmu bahkan sampai mati. Long Chen bingung dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Apa yang sedang terjadi? Jika tidak bisa menang, akui saja kekalahan. Apa maksud semua ini? Long Chen menatap dengan mata terbelalak. Ada apa denganmu? Tidak perlu sampai seperti ini. Bahkan para wanita di peringkat surgawi pun terkejut. Apakah ini masih Long Ziwei yang sombong? Jenius tak tertandingi peringkat 10 itu berlutut dan menyembah? Apakah dunia sudah gila? Saudaraku, kau adalah saudaraku sendiri. Sejujurnya di seluruh keluarga Long, hanya ada 2 orang yang benar-benar kuhormati. Salah satunya adalah ayahmu, Zhan Tian Shanghuang. Ketika pertama kali datang ke keluarga Long, dia mengacungkan pedang panjang dan langsung menyerbu. Dia sangat ganas, dan dengan paksa menerobos barisan 4 Heaven Saint. Seluruh jajaran atas keluarga Long marah namun tidak berani melakukan apapun kepada Zhan Tian Shanghuang. Dia adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang membuat seluruh keluarga Long marah, tetapi tidak berani bicara. Kau tidak tahu aku melihat semuanya saat itu? Mataku hampir keluar dari rongga. Kekagumanku seperti sungai yang meluap cukup untuk memenuhi seluruh lautan iblis. Long Ziwei berlutut di tanah berbicara dan memberi isyarat. Dia semakin gelisah saat bicara. Sebuah pedang panjang tunggal dan semua pahlawan tunduk sebagai tanda penyerahan. Heaven Sent pertama ingin melawannya, tetapi dihentikan oleh leluhur. Apa artinya ini? Artinya Kaisar Dewa Perang memiliki kekuatan setara dengan Heaven Sent pertama, dan dia takut akan kehancuran bersama. Heaven Sent pertama itu tidak bergerak selama bertahun-tahun, dan mulai memadatkan Heaven Vein keduanya 3000 tahun lalu. Meskipun tidak diketahui apakah berhasil, kekuatan satu Heaven Vein saja tidak tertandingi di antara para Heaven Saint. Long Chen tidak menyadari bahwa ayahnya yang biasanya lembut dan halus, bisa begitu kejam. Dia kembali ke keluarga Long dengan menyerbu pintu mereka dan merebut posisi 4 Heaven Sent melalui kekerasan. Apakah ini masih ayah yang dia kenal? Ketika aku melihat pemandangan itu, aku akhirnya mengerti apa itu pahlawan tak tertandingi dan apa itu kepahlawanan sejati. Jadi saat itu juga aku bersumpah akan mengikuti sosok yang begitu kuat. Sayangnya, Zhan Tian Shanghuang masuk jajaran 4 Heaven Sent, tetapi dia tidak mengembangkan kekuatannya sendiri. Dia juga tidak meminta hak apapun. Dia hanya mengubah aturan di domain Tianhuang. Dia mengizinkan tentara bayaran peringkat rendah menikmati kebebasan dan hak tertentu. Setelah mengamankan beberapa keuntungan bagi mereka, dia tiba-tiba menghilang. Setelah tinggal sebentar, aku bahkan tidak punya waktu untuk mengikutinya. Ketika mendengar kau datang ke Tianhuang, aku segera datang untuk menguji. Apakah kau seorang penipu? Juga aku tidak yakin ketika mereka mengatakan aku lebih rendah darimu. Tentu saja sekarang aku sepenuhnya yakin. Kacek Long Sang, terimalah aku sebagai muridmu. Mata Long Ziwei penuh kekaguman ketika menyebut ayah Long Chen. Jelas bahwa serangan Long Zhantian terhadap keluarga Long sangat mengejutkannya dan mengubah pandangannya tentang kehidupan. Bangun dulu dan ceritakan padaku tentang keluarga Long. Melihat kekaguman Long Ziwei terhadap ayahnya, Long Chen menurunkan kewaspadaannya dan membiarkan Long Ziwei berdiri untuk bicara. Long Ziwei sangat gembira dan segera melangkah maju untuk menceritakan kepada Long Chen secara detail tentang situasi Long Zhantian saat itu. Bab 4954. Makna mendalam pertempuran naga.
saudaraku. Sebelum kau mendengarku, makanlah semangkuk mie dulu. Long Ziwei baru saja selesai sibuk dengan murid-murid perempuannya. Dia meminta Long Chen menunggu sebentar. Setelah sekitar 1 batang dupa, Long Ziwei kembali dengan semangkuk mie panas mengepul. Long Chen menatapnya dengan aneh. Kalian semua bersusah payah hanya untuk mengambilkan semangkuk mie untukku? Silakan makan. Ini hanya sedikit oleh-oleh dari adikmu, kata Long Ziwei santai. Long Seng terdiam. Long Ziwei ini tampak agak eksentrik, tidak seperti orang normal. Tapi karena dia bermaksud baik, Long Chen tidak bisa menolak. Dia mengambil mangkuk itu dan makan sambil berbicara. Kau pergi bersama banteng emas. Mengapa kau hanya kembali dengan kereta? Di mana kedua banteng emas itu? Wah, daging sapi ini enak sekali, seru Long Chen setelah menggigit potongan daging empuk itu. Mereka sedang mengumpat di kejauhan. Long Ziwei terkekeh. Long Chen awalnya terkejut, lalu dia mengerti. Jadi begitulah caranya dia mendapatkan semangkuk mie daging sapi ini. Untuk sesaat, ia merasa geli sekaligus jengkel. Seorang murid perempuan di peringkat surgawi menutup mulutnya dan terkekeh sopan. Kami hanya mengambil sepotong saripati seukuran kepalan tangan dari masing-masing 4 kaki depan sapi. Cukup untuk membuat semangkuk mie ini. Hehe, bukankah ini cara untuk menunjukkan rasa hormatku kepada kakak? Lagi pula mereka tidak mati, mereka akan pulih. Setelah beberapa saat, Long Ziwei terkekeh ringan. Fang Liude dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Mereka ingin tertawa tetapi tidak berani. Apakah semakin kuat seseorang, maka semakin mengejutkan proses berpikir mereka? Long Chen menghabiskan mie dalam beberapa suapan cepat dan menyuruh semua orang duduk bersama. Ia memperkenalkan semua orang kepada Long Ziwei. Satu hal yang dikagumi Long Chen dari Long Ziwei adalah kurangnya kesombongan. Ia menyapa semua orang dengan ramah, baik itu Guizhu, Fang Liude, atau Yuying. Namun para wanita pengikutnya tetap bersikap acuh tak acuh. Meskipun sopan di permukaan, kebanggaan bawaan mereka tetap tidak berubah. Ketika Guizhu muncul, Fang Liude dan yang lainnya sangat hormat dan tidak berani bicara. Ketika Long Ziwei muncul, Guizhu berdiri di sampingnya, hampir tak berani bernapas. Di depan Long Chen, Long Ziwei juga berhati-hati, tidak berani bersikap lancang sedikit pun. Seluruh adegan itu agak canggung. Ketika ditanya tentang masuknya Long Jantian ke keluarga Long, Long Ziwei mulai bercerita. Dia mengatakan bahwa dia masih bertarung di arena dan baru saja mengalahkan seorang penantang ketika mendengar suara alarm. Patut dicatat bahwa anggota keluarga Long saat ini tampaknya telah lupa seperti apa suara alarm itu. Alarm itu belum berbunyi selama bertahun-tahun. Ini karena keluarga Long mendominasi domain Tianhuang, dan tidak ada yang pernah berani membuat masalah di sini. Meskipun Laut Iblis dipenuhi dengan monster laut, dan iblis tak ada habisnya, para ahli keluarga Long melakukan beberapa kampanye setiap tahun. Pertama untuk pelatihan murid, dan kedua, untuk mencegah monster laut berkembang, biak terlalu cepat, dan melancarkan serangan mendadak. Dengan cara ini, semuanya terkendali, dan keluarga Long selalu menjadi yang teraman. Oleh karena itu, orang-orang hampir lupa kapan alarm keluarga Long terakhir kali berbunyi. Konon, ketika Long Jantian tiba di keluarga Long, ia diganggu oleh anggota keluarga yang berpengaruh. Mereka menuntut agar ia membuktikan keanggotaannya. Long Jantian kemudian membunuh salah satu dari mereka dengan satu tebasan pedang. Hal ini menarik perhatian segerombolan ahli keluarga Long yang menyerangnya. Long Jantian tetap diam. Dia hanya menggunakan pedangnya dan menerobos gerbang utama menuju aula utama keluarga Long. Kemanapun ia pergi, para ahli keluarga Long terbunuh atau terluka. Ia tampak menantang seluruh keluarga Long seorang diri. Tak satu pun ahli tingkat Heaven Sent dari keluarga Long mampu menahan satu pukulan pun dari Long Jantian. Salah satu dari 4 Heaven Sent, bahkan lengannya terputus oleh satu tebasan pedang. Heaven Sent pertama, Long Qihua, pemimpin dari 4 Heaven Sent kemudian muncul. Keduanya saling berhadapan di depan aula utama. Long Ziwei hadir pada saat itu. Menurutnya keduanya sebenarnya tidak bertarung secara fisik, tetapi begitu mereka diam, ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi. Pedang spasial beterbangan, kilat menyambar, dan tekanan mengerikan menyebabkan fenomena langit. Siang berubah menjadi malam dalam sekejap, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Mengingat adegan itu, Long Ziwei masih sangat bersemangat. Banyak anggota keluarga Long yang kuat telah menyaksikannya secara langsung, dan semuanya sangat terkejut. Tepat ketika Long Qihua hendak ikut campur, avatar leluhur muncul menghentikan pertempuran
dan berbicara secara pribadi dengan Long Jantian. Namun detail percakapan mereka tetap tidak diketahui. Setelah itu, Long Jantian tinggal di kediaman keluarga Long. Para petinggi keluarga Long tampaknya ingin menjauhkannya dari sorotan publik dan menahan diri untuk tidak merilis banyak informasi tentang dirinya. Mereka hanya mengumumkan bahwa dia telah menjadi salah satu dari 4 Heaven Saint yang baru. Dia menggantikan Heaven Saint yang lengannya telah dia putus. Mereka menyatakan bahwa Long Jantian telah menggunakan kekuatan 4 Heaven Saint untuk memberikan para tentara bayaran wilayah perburuan lebih luas dan kebebasan bergerak. Lebih jauh lagi, jika ada murid keluarga Long yang secara sewenang-wenang membunuh tentara bayaran, Long Jantian akan menggunakan wewenangnya untuk mengeksekusi mereka. Ini memastikan para tentara bayaran tersebut menerima martabat dan harapan yang cukup. Ketika berita ini tersebar, anggota keluarga Long yang berpengaruh menjadi gempar, banyak yang secara terbuka menentangnya. Di mata mereka, para tentara bayaran itu tidak lebih dari kelas bawah, pengemis, dan budak. Bagaimana mungkin mereka memiliki begitu banyak kekuatan? Namun para petinggi keluarga Long tidak merilis informasi ini untuk didiskusikan. Itu adalah pengumuman publik mutlak. Siapapun yang keberatan dapat menantang Long Jantian. Jika mereka mengalahkan Long Jantian, dia akan memiliki wewenang untuk mengubah aturan. Keluarga Long terdiam. Sementara keluarga Long tidak senang. Para tentara bayaran dan kultivator bebas yang datang ke domain Tianhuang terharu hingga menangis. Adapun mengapa Long Jantian membuat keputusan ini, tidak ada yang tahu. Izinkan saya menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Long Ziwei, Yuying mengumpulkan keberaniannya. Karena Kaisar Dewa Perang datang ke Tianhuang dan tinggal di kota tentara bayaran kami untuk sementara waktu. Melihat murid-murid luar keluarga, Long seenaknya menindas dan membantai kami. Beliau membela kami. Beliau pernah mengatakan kepada kami untuk melindungi kebaikan dan keadilan di dalam hati kami. Bahwa surga tidak akan selalu berpihak pada orang jahat, dan bahwa kesempatan kami akan segera tiba. Kaisar Dewa Perang adalah dewa di hati kami. Kami akan selalu mengingat kata-katanya. Apapun keluhan dan penghinaan yang kami alami, kami akan melindungi jati diri kami yang sebenarnya. Kesempatan akan datang. Melindungi jati diri, jantung Long Chen berdebar kencang. Apakah ini petunjuk yang diberikan ayahnya? Dengan kebijaksanaan ayah, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berarti. Mengapa dia tinggal di kota tentara bayaran begitu lama? Apa yang dia lihat? Apa makna yang lebih dalam di baliknya? Fang Liude juga menimpali. Kaisar Dewa Perang juga mengatakan bahwa meskipun dunia ini diselimuti awan gelap, itu hanya sementara. Suatu hari nanti kita akan melihat galaksi yang mempesona yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Galaksi? Long Chen tiba-tiba menepuk pahanya dan melompat dengan ekspresi gembira di wajahnya. Aku mengerti maksud ayah. Bab 4955. Run Pelayan Juli. Long Chen sangat gembira. Dia berkata kepada Fang Liude, "Kakak keenam, kemarilah sebentar. Izinkan aku memeriksa tubuhmu." "Tidak, kau bisa memanggilku Xiao Liu saja." Fang Liude segera menjadi gugup dan buru-buru menghampiri Long Chen. Sebelumnya, mereka menggoda Long Chen dan menganggapnya tidak berbahaya karena tampak lemah. Mereka bahkan takut dia akan menyeret tim ke bawah. Sekarang memikirkannya saja membuat mereka merasakan gelombang kegelisahan. Long Chen akan selalu Long Chen, dan kakak keenam, kau akan selalu kakak keenam. Itu tidak akan berubah, karena siapa yang lebih kuat atau lebih lemah? Melihat penampilan Fang Liude yang gemetar, Long Chen menghiburnya sambil meletakkan tangan di dada pria itu. "Jangan melawan, biarkan aku melihat seperti apa potensi fisikmu. Jika tidak buruk, aku akan mewariskan teknik kultivasi yang sangat ampuh kepadamu." Mendengar Long Chen akan mewariskan teknik kultivasi, Fang Liude dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira, seolah-olah sedang bermimpi. Seberapa kuatkah Long Chen sebenarnya? Bahkan Long Ziwei yang berada di peringkat ke-10 peringkat surgawi, bukan tandingan baginya, dan rela jadi bawahan. Kekuatan sangat dahsyat yang dibicarakan Long Chen adalah kekuatan tak terbayangkan bagi mereka. Namun Fang Liude dan yang lainnya dipenuhi rasa takut. Mereka tahu, semakin kuat teknik kultivasi, semakin besar tuntutan bakat seseorang. Bakat mereka pada awalnya cukup biasa saja. Terlebih lagi karena latar belakang miskin, mereka selalu berada di dasar dunia kultivasi dengan sumber daya terbatas. Pil yang mereka konsumsi semuanya berkualitas rendah. Pil ini tidak hanya mengandung banyak kotoran, tetapi juga mengandung banyak racun pil, akibat metode pemurnian yang buruk.
Seiring waktu, racun pil ini akan mengikis fondasi mereka. Bahkan mereka tahu level mereka saat ini, kemungkinan adalah puncak kehidupan mereka. Kultivasi mereka sudah tidak meningkat untuk waktu yang lama. Tetapi kata-kata Long Chen membangkitkan kembali harapan, meski mereka ragu pada bakat sendiri. Untuk sesaat, mereka dipenuhi kecemasan dan ketidakpastian. Mata mereka tertuju pada wajah Long Chen, seolah menunggu penghakiman takdir. Long Chen berencana mewariskan teknik Star River Blue Sky kepada mereka. Teknik ini tidak membutuhkan bakat tinggi. Satu-satunya syarat adalah hati yang benar dan tertuju pada cahaya. Bahkan dengan bakat rata-rata seseorang masih dapat menguasainya. Jika seseorang memiliki kemauan kuat dan latihan tekun, mereka pasti akan mencapai sesuatu. Meskipun itu tidak akan langsung menempatkan mereka di antara master teratas, itu pasti 100 kali lebih kuat daripada teknik apapun yang pernah mereka latih. Long Chen menyadari sesuatu. Orang-orang ini secara khusus diwariskan kepadanya oleh ayahnya, tetapi Long Chen masih agak ragu. Lagi pula, Fang Liude dan yang lainnya telah mencapai alam Divine Venerable. Tingkat kultivasi mereka terlalu tinggi, potensi terbatas, dan tubuh penuh racun pil. Bahkan Long Chen pun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racun yang menumpuk bertahun-tahun itu. Karena itu, Long Chen ingin memeriksa tubuh Fang Liude. Ketika kekuatan Long Chen menembus meridian Fang Liude, ia merasakan hawa dingin menjalar di punggung. Meridian Fang Liude dipenuhi lubang akibat korosi racun pil dan luka tersembunyi yang menumpuk. Kondisinya lebih buruk dari dugaan Long Chen. Tubuh seperti itu mirip tubuh lelaki tua di senja hidupnya. Bahkan Long Chen merasa sulit memulihkannya. Tanpa disadari, ekspresi Long Chen menjadi serius. Long Chen, kami tahu tubuh kami baik-baik saja. Yu Ying dengan lembut menghiburnya melihat ekspresi serius itu. Dia tahu beberapa hal di dunia ini tidak dapat dipaksakan. Yang lain juga mengerti. Tidak ada yang lebih memahami kondisi fisik buruk mereka selain diri sendiri. Ini adalah takdir mereka. Long Chen tidak menjawab. Dia percaya tindakan ayahnya memiliki makna lebih dalam. Dia terus memeriksa garis keturunan Fang Liude. Fluktuasi samar di dalamnya mengejutkannya. Kekuatan garis keturunan ini sangat kuno. Dari fluktuasi itu, Long Chen merasakan kekuatan waktu yang sangat besar. Ini menunjukkan garis keturunan Fang Liude diwarisi dari ras kuat. Namun kekuatan garis keturunannya hampir tidak ada. Bahkan run garis keturunannya pun telah hilang. Meridiannya penuh lubang dan kekuatan garis keturunan mencapai batas kerusakan. Hati Long Chen menjadi dingin. Namun Long Chen tetap tidak gentar dan terus memeriksa tulang Fang Liude. Tidak ada run leluhur tersisa. Tulang-tulangnya benar-benar kosong. Kemudian tibalah di dantian. Harapan terakhir Long Chen. Jika dantiannya juga kosong, Fang Liude tidak akan mampu mengkultivasi teknik Star River Blue Sky. Kekuatan bintang yang dahsyat akan langsung menghancurkan tubuhnya. Namun, apa yang paling ditakutkannya terjadi. Dantian Fang Liude berada dalam kekacauan. Kekuatannya bercampur, tidak murni, tersebar, dan tidak terfokus. Energi di dalam dantiannya perlahan-lahan berkurang. Dantiannya tampaknya tidak dapat dikunci, menyebabkan kekuatan terus bocor keluar. Tepat ketika Long Chen hendak menyerah, dia tiba-tiba melihat pusaran kecil di bawah dantian Fang Liude. Pusaran itu sekecil kacang hijau. Jika Long Chen tidak mengamati dengan cukup teliti, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Jadi kekuatannya tidak bocor keluar, melainkan dikonsumsi secara internal. Long Chen menyadari bahwa pusaran kecil itulah yang terus-menerus menarik energi dari dantian Fang Liude. Long Chen mengintip ke dalam pusaran itu dan menemukan sebuah run yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Run itu hampir transparan dan fluktuasinya sangat lemah. Primal Rune. Jadi itu dia. Long Chen tiba-tiba mengerti. Ternyata, warisan garis darah Fang Liude tidak lemah. Hanya saja pada generasinya, garis darah itu telah menipis dan Primal Rune akan segera menghilang. Untuk bertahan hidup, Primal Rune harus menarik energi dari dantian Fang Liude demi mempertahankan eksistensinya. Ia melakukan ini murni karena naluri bertahan hidup. Cobalah mengaktifkannya. Di telapak tangan Long Chen, arus hangat perlahan mengalir ke dantian Fang Liude, berupa benang putih tipis. Ketika benang mendekati run itu tiba-tiba merasakannya. Ia langsung menjadi aktif dan menerjang ke arah benang energi itu. Bas, run itu seperti orang tenggelam yang berpegangan pada jerami. Ia mengamuk dengan putus asa menyedot energi dari benang. Pada saat itu, tubuh Fang Liude bergetar hebat. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya
melonjak di dalam dirinya. Pembuluh darahnya menjadi aktif dan rune transparan muncul di dalam darahnya. Darahnya mengalir deras perlahan, memperbaiki meridiannya yang rusak. Seperti yang diharapkan, ini semua adalah rencana ayah. Senyum muncul di wajah Long Chen. Ketika tangan Long Chen meninggalkan dada Fang Liude, pria itu berseri-seri. Darah dan energinya melimpah, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Ini, Fang Liude hampir tidak percaya dengan matanya. Tubuhnya sekarang dipenuhi kekuatan, seperti orang tua yang hampir mati lalu terlahir kembali. Perasaan itu tak terlukiskan. Dia sangat gembira, sehingga tidak bisa berkata-kata. Senior, rune di dalam dirinya sangat kuno. Kurasa rune itu agak mirip dengan rune di Violet Blood, kata Long Chen kepada Qian Kun Cauldron. Qian Kun Cauldron terdiam sejenak sebelum menjawab, itu adalah rune pelayan Julie. Apa? Jawaban Qian Kun Cauldron mengejutkan Long Chen.